saling belajar, kemudian dengan output yang memang harapannya ini menjadi jalan bersama bagaimana petani itu bisa naik kelas ya, bahkan lulus ya, tidak hanya naik kelas tapi lulus gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan channel Masob. Ini pagi ini kita akan ngobrol dengan generasi muda ya. Dan saya pernah pada zamannya mereka itu sekitar berapa? 15 tahun yang lalu ya. Dan ini karena saya dikelilingi oleh teman-teman generasi muda yang punya jiwa juang, jiwa membara, jiwa mudanya ini. Jadi kita kayak saya pribadi ikut terbawa ya. Dan perlu saya kenalkan teman-teman, di sebelah kiri saya itu teman-teman dari IBB, Institut Pertanian Bogor ya. Ada Mbak Dewi, Mbak Ita, kemudian Mbak Nisa dan Mbak Ana. Oke. Dan dari sebelah kanan, ini sudut kanan ya, sudut kanan ini dari teman-teman UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman ya. Mulai dari Mas Raffi, Mas Wahyu, Mas Hanif dan Mbak Amel. Sebenarnya ada satu tim lagi dari Setiabudi ke Brebes, cuma memang lagi berhalangan ikut ngobrol pada pagi hari ini. Kemudian saya ditemani ini di sebelah kiri saya sama manajer Semedo Manise, yang kebetulan memang sekretaris pribadi saya juga gitu ya. Dan pagi ini kita ngobrol di depan Curug Nangga di Desa Petaunan, Kecamatan Pekuncian, Kabupaten Banyumas. Dan kita sudah berkali-kali kita ngobrol di tepi atau di pinggir curug biar lebih enak dan lebih ke natural, kembali ke alam dan lain sebagainya. Oke, dari teman-teman IPB dulu. Ketuanya siapa nih? IPB. Oh, Mbak Ita ya. Oke, Mbak Ita. IPB ini programnya OVOK ya. Itu apa itu sebenarnya program OVOK itu? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari IPB sendiri emang untuk tahun ini untuk yang semester 5-nya itu diwajibkan untuk MBKM. Nah, dan kami itu diplotkan untuk ikut OVOK atau One Village One CEO. Nah, OVOK ini tuh berfokus kayak ke pengabdian masyarakat, di mana gitu ya, kita sebagai mahasiswa atau generasi muda mencari inovasi gitu untuk memajukan perekonomian desa. Nah, yang dimajukan itu dari sektor unggulan di desa tersebut. Nah, terus kemarin kenapa kami ditempatkan di sini gitu ya, di Desa Semedo. Nah, jadi OVOK ini juga bermitra sama beberapa perusahaan. Nah, salah satunya ada Astra juga. Nah, karena Desa Semedo ini desa binaan Astra, jadi kami juga ditempatkan di sini. Oke. Oke, terima kasih Mbak Ita. Jadi OVOK itu One Village One CEO gitu. Jadi bagaimana memunculkan CEO di pedesaan, terutama mengangkat produk desa, Prukades ya. Prukades gitu. Dan salah satunya kalau saya baca berbasiskan ekspor juga targetnya ya. Oke, ini teman-teman dari IPB dengan program OVOK-nya. Oke, teman-teman, ini kebetulan tambah teman lagi dari Setiabudi Brebes ya. Oke, agak maju aja. Oke, ini lengkap sudah ya, dari IPB, dari UNSUD, kemudian dari Setiabudi ya. Jadi saya terasa dosen penguji ya, terasa dosen penguji karena saya dulu seperti itu ya, pernah diuji gitu kan. Jadi ini terasa dosen penguji. Oke, nah kita lanjut dari teman-teman UNSUD dulu, monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Wahyu Sulestono, mewakili teman-teman saya dari UNSUD. Ini dalam program magang MBKM Kampus Merdeka 2022. Ya, jadi untuk makanya sendiri untuk yang dari UNSUD ini diarahkan untuk mengenal lebih mendalam suatu bentuk usaha yang sedang berjalan dan
membantu mengupkan lagi, Pak. Mas Raffi menambahkan? Oke. Nanti tambahannya pas diskusi ya. Jadi teman-teman Unsut pun sebenarnya outputnya programnya sama dengan IPB. Salah satunya adalah mengoptimasi dengan produk-produk ataupun perekonomian berbasiskan desa ya. Berbasiskan desa. Oke, dari samping kiri ini ada Mbak Irsa. Mbak Irsa sama Mbak Aida ya dari Universitas Setiabudi Brebes. Oke, monggo dari siapa dulu tentang perkenalan tentang program dari Setiabudi ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidah Mutmainah atau biasa dipanggil Aida. Saya di sini dari Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Untuk program kami di sini ya sebenarnya sama saja gitu, untuk mengembangkan produk-produk lokal di sini. Kan di sini banyaknya kayak gula kayak gitu. Jadi kayak mengembangkan produk-produk gula itu dijadikan produk inovasi yang baru. Oke. Mungkin itu. Oke. Oke, ada teman? Cukup? Oke. Jadi pada intinya sama semua ya. Oke, sama semua. Jadi ini kebetulan saya didampingi oleh manajer Smedo Manise ya. Smedo Manise dengan hadirnya teman-teman ini sebenarnya mengganggu enggak atau justru jadi tambah semangat dengan hadirnya teman-teman yang saya pikir haus dengan inovasi itu, kemudian eksperimen dan lain sebagainya di Smedo seperti atau Smedo Manise itu sebenarnya detailnya programnya seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan saya Salma. Saya diamanai untuk jadi manajer di Smedo Manise. Kemudian kalau tadi saya sudah mendengarkan kayak gitu ya dari teman-teman IPB, terus teman-teman Setiabudi maupun dari teman-teman Unsut, itu sevisi semisi kayak gitu dengan programnya kami gitu di Smedo Manise, yaitu pemberdayaan petani, terus ya pengen membawa produk-produk Smedo Manise itu go internasional seperti itu, dan pengen juga mengembangkan produk-produk dari turunan kelapa itu. Sebenarnya kan kelapa itu kan bisa dimanfaatkan dari akar sampai ke daunnya kayak gitu kan ya, dari bawah sampai ke atas. Nah, kami memang dari Smedo Manise sendiri itu gimana caranya bisa mengembangkan produk-produk turunan dari kelapa itu, dan dengan tujuan itu bisa meningkatkan perekonomian di desanya kami, desa Smedo maupun di sekitar Smedo seperti itu. Oke, itu dari Smedo Manise ya. Jadi sebenarnya menyambut baik ya. Iya, menyambut baik. Dan jadi tambah semangat mungkin timnya kami, terus kami juga ya saling belajar aja seperti itu. Oke. Saling belajar, kemudian dengan output yang memang harapannya ini menjadi jalan bersama bagaimana petani itu bisa naik kelas ya, bahkan lulus ya, tidak hanya naik kelas tapi lulus gitu kan. Karena dengan kata-kata sejahtera itu kadang kita masih multi tafsir, kemudian juga sudut pandangnya berbeda-beda, tetapi dengan hadirnya teman-teman ini harapannya di Desa Smedo dan komunitas DSA Banyumas Satria ini bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan teman-teman di lapangan. Oke. Kalau dari teman-teman IPB, Unsut maupun dari teman-teman Setiabudi itu kalau melihat awal ketika turun di lapangan itu sebenarnya melihat potensi di Smedo dan sekitarnya itu seperti apa? Ya, mungkin sebagai dari IPB itu ya, izin menjawab, nanti bisa ditambah yang lain. Kalau dari saya sendiri itu ya, ketika turun itu kan melihat emang ternyata di sini itu produk unggulannya itu berbasis kelapa gitu ya. Nah, terus habis itu dikenalkan juga sama Smedo Manise yang emang udah keren banget sih kalau menurut kita gitu ya, membuat banyak gitu produk inovasi dari mulai gula semu sampai yang gula rempah dan berbagai variasi lainnya. Nah, terus kalau kami amati juga misalnya dari segi marketing, dan kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya, udah keren banget juga gitu, maksudnya udah punya banyak sosial media dari TikTok, YouTube dan sebagainya.
Oke, jadi kami mahasiswa dari Universitas Muhadi Setiabudi sudah ada di sini sejak tanggal 1 September. Oke. Adapun kegiatan yang kami lakukan ialah melakukan berbagai inovasi terhadap produk-produk turunan dari gula. Salah satu yang pernah kita buat yaitu permen, Pak. Permen jahe. Permen jahe. Iya, permen Oke. jahe. Akan tetapi karena keterbatasan dari pengetahuan kami, jadi permen jahe itu sampai sekarang masih belum ada resep yang pas gitu. Oke. Jadi kami masih melakukan riset seperti apa sih seharusnya biar menghasilkan permen jahe yang baik dan sesuai dengan standar seperti itu. Oke. Dan untuk kedepannya mungkin kami ingin menciptakan inovasi-inovasi yang lebih banyak lagi. Oke, siap. Ini teman-teman Setiabudi ini sudah melahirkan turunan dari gula yang tadinya memang gula itu termasuknya afkir ya, tetapi Iya. diproses menjadi inovasi menjadi permen jahe. Iya, Pak. Jadi kalau permen jahe Semedo Manise nanti launching, ini salah satunya provokatornya ini ya, teman-teman di Setiabudi ini sebenarnya yang melakukan uji coba. Oke, dari teman-teman Unsut dengan melihat kegiatan di lapangan, kira-kira apa yang bisa dimaksimalkan, atau teman-teman dari berempat ini bisa berlima sebenarnya ya, yang satu lagi sakit, itu kira-kira yang bisa dimaksimalkan di masing-masing teman-teman itu apa? Mungkin Mbak Amel apa, kemudian Mas Hanif itu apa, dengan melihat potensi di Semedo Manise, di Semedo, kemudian memutuskan kayaknya kalau seperti ini saya ngambil judul ini yang bisa dimaksimalkan. Kalau teman-teman Unsut gimana, dari mulai Mbak Amel? Kalau yang dimaksimalkan, kalau dari saya buat topiknya, saya mau memaksimalkan tentang manajemen pemasarannya, karena Semedo Manise kan sudah dipasarkan offline dan online. Itu buat offline-nya juga udah ada koperasi, itu lumayan banget kalau dilihat, banyak yang beli juga, terus udah banyak penilaian juga. Terus untuk offline-nya juga buat Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada gitu masih banyak yang harus dikembangkan. Itu untuk bisa menunjang nanti pesanannya bisa lebih banyak, dan nanti mungkin jadinya petaninya bisa kena dampaknya kalau pesanannya banyak. Seperti itu. Mas Hanif. Kalau dari saya pribadi, saya ingin langsung menerjunkan diri saya ke petaninya, langsung memberikan sebuah wawasan juga pengetahuan langsung kepada petaninya untuk lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaan di lapang maupun nanti untuk memproduksi. Oke, lebih ke pendampingan petani, kemudian nanti berarti mitranya Nesa. Berarti nanti mendampingi petani dengan mitra nanti teman-teman dari internal control system ya. Oke, siap Mas Hanif, terima kasih. Mas Wahyu. Baik. Untuk selama 1 minggu yang telah saya jalan di sini, yang saya lihat ini dari Semedo Manise ini suatu produk yang luar biasa menurut saya, Pak. Oke. Ini ya karena ini merupakan sebuah produk gula organik yang sangat sehat, di mana kesehatan merupakan hal yang paling kita harapkan untuk saat ini dan yang akan depan, Pak. Oke. Sedangkan yang saya lihat dari sisi penjualan ini kan dari target utama ini untuk pasar ekspor ya, Pak. Oke. Loh, menurut saya ini juga pasar dalam negeri ini masih memiliki peluang yang sangat besar, Pak. Oke, siap. Jadi Mas Wahyu fokus di apa? Hasil Di pemasaran dalam pemasaran negeri juga ya. Oke, jadi memaksimalkan untuk pasar dalam negeri, bagaimana pasar dalam negeri bisa maksimal gitu ya. Oke, Mas Raffi. Untuk dari saya sendiri mungkin lebih ke pengoptimalan produksi, karena menurut saya ya memang Semedo Manise termasuk produksinya sudah cukup bagus dan banyak inovasi yang sudah dibuat. Namun mungkin masih kurang dalam pemasaran dalam negeri atau pemasaran secara lokal, karena kurangnya edukasi kepada para masyarakat tentang kesehatan gula Semedo Manise, karena memang aspek utama dalam kesehatan gula juga menentukan kesehatan yang pasti. Oke, siap.
Oke, terima kasih Mas Raffi. Kalau teman-teman dari OVOK IPB, ini teman-teman nanti mau fokus ke satu-satu atau jadi apa ya? Jadi satu kesatuan program OVOK atau nanti kayak bagi-bagi tugas? Mungkin Mbak Gandian, Mbak Ana. Untuk fokus kita yang pertama sih program pelatihan dari kitanya ya. Kita udah menyiapkan beberapa program pelatihan yang nanti mungkin bisa dibicarakan dari program pelatihan untuk para pengurusnya baik maupun ke petaninya langsung. Itu sih tuh yang utama kita, itu mungkin ada tambahan lagi. Mungkin izin nambahin gitu ya, tadi setelah bahas terkait ekspor sama pasar lokal juga terpikir juga sih dari kami gitu, kemarin sempat diskusi kalau untuk ini kan emang produk kesehatan gitu ya. Dan emang rata-rata yang udah melek soal kesehatan atau tentang produk organik ini lebih banyak itu masyarakat di Eropa gitu ya. Ya jadi emang kalau untuk pasar ekspor sendiri insya Allah itu menjanjikan. Nah terus kami mikir kalau misalnya untuk pasar nasional sendiri kayak gitu ya, mungkin kalau lebih ke seperti mungkin ini ya, orang tua yang misalnya punya ada penyakit atau misalnya diabetes kayak gitu. Kalau misalnya untuk pasarnya anak muda gitu ya, kalau saya sendiri menempatkan diri sebagai konsumen gitu ya, mungkin harus dicari lagi produk inovasi gitu. Kemarin juga kita sebenarnya sempat kepikiran gitu ya untuk membuat produk inovasi lagi dari gula merah. Kita tuh rencananya kayak udah ada idenya, cuman masih bingung nih eksekusinya gimana. Mau coba bikin ini boba kering dari gula Jawa. Nah, karena kan kalau misalnya pasarnya itu di online kan itu rata-rata tuh audiensnya anak muda gitu ya. Dan kita tuh aku pernah dengar gitu ya suatu quotes kayak jangan cari konsumen untuk produk kamu, tapi cari produk untuk konsumen gitu. Jadi kita menyasar dulu konsumen kita. Misalnya mau yang disasar gitu anak muda, jadi kita mikirnya yang lebih relate ya minuman-minuman seperti itu. Cuman kan ini jadi lebih organik karena dari gula Jawa kayak gitu. Oke, terima kasih dari teman-teman IPB. Jadi oke, atau Mbak Nisa mau nambahkan? Mbak Dewi, silakan, monggo. Sama. Oke. Kalau dari saya sih sudah cukup kayaknya, karena kita diskusinya sama-sama kan, dan itu emang udah dibikin kayak udah direncanakan dalam satu proposal. Jadinya tinggal gimana cara kita untuk ngejalaninya gitu. Mungkin tambahan sedikit buat tadi permasalahannya kalau di nasional di kita sendiri Indonesia itu kan pemasarannya kita kalau kita selalu menginfokan atau mengedukasi satu persatu gitu di suatu daerah doang, itu mau sampai kapan? Kita membutuhkan pasar yang benar-benar itu bisa langsung mencakup seluruh Indonesia, dan itu bisa dilakukan kalau via, maksudnya udah modern seperti ini kayak via online gitu. Kalau dari satu produknya sudah terkenal, misalkan nanti benar ini terlaksana, produk yang mau dipasarkan untuk generasi yang muda, kan mereka juga bisa oh ini loh, selain produknya ini ada produk yang sehat banget untuk untuk orang tua kita, untuk saudara kita terdekat seperti itu. Kalau sudah tahu satu, mungkin semuanya bisa tahu juga. Jadi edukasi sangat penting ya ke konsumen maupun calon konsumen juga. Terima kasih. Jadi teman-teman luar biasa, insight pagi ini saya mendapatkan insight yang luar biasa dari teman-teman IPB, dari teman-teman Unsud, dari teman-teman Setiabudi. Dan ini akan menjadi sebuah kolaborasi yang apik dari ide-ide teman-teman, dan salah satunya nanti bisa diwujudkan di Semedo Manise. Dari sekian teman-teman ini yang dari IPB, dari Setiabudi, dari Unsud, kira-kira siapa yang mau tetap linier di dunia pertanian? Apakah masih tergoyah nanti setelah lulus? Saya kayaknya masuk di perbankan saja gitu kan. Yang masih sampai sekarang masih kukuh di dunia masih pengen linier setelah lulus, masih di pengabdian di dunia pertanian? Semuanya? Atau ada yang masih mikir 50-50 ya?
Oke, kita doakan dan semoga kita aminkan semua dari teman-teman ini tetap bisa membangun Indonesia, salah satunya dari pertanian gitu. Dan saya pikir Indonesia akan maju jika teman-teman mudanya, regenerasi mudanya itu bisa ikut andil menjadi pelaku, kemudian menjadi motor penggerak inovasi, bahkan dengan memanfaatkan teknologi, kemudian memanfaatkan dengan kemajuan zaman, kemudian bisa melakukan pemberdayaan yang maksimal. Insya Allah pertanian Indonesia akan lebih maju lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Diskusi pada pagi hari ini sangat luar biasa karena jarang-jarang saya bisa menjadi dosen penguji ini. Dan ini dadakan dan ini di alam terbuka, dan saya pikir ini menjadi kolaborasi awal ya. Kolaborasi awal, dan harapannya nanti teman-teman selepas dari Semedo Manusia atau dari Semedo kita bisa kolaborasi, bahkan bisa menjadi mitra. Ya, menjadi mitra. Jadi teman-teman potensi, besok saya bagian pemasaran ya, marketing, bahkan saya untuk bagian ini saya supply, dan teman-teman punya cita-cita saya nanti bisa menjadi eksportir dan sebagainya, itu sangat bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Pagi hari ini kita diskusi dengan teman-teman yang dari basic yang luar biasa, dari IPB, dari Unsur dan Setiabudi, dan kita tunggu karya-karya mereka di Indonesia yang akan datang. Oke, tetap dukung channel Masob biar berkembang dan menjadi inspirasi buat kita semua dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Masob, ruang inspirasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat Masob semua, perkenalkan kami dari tim OVOK IPB, OVOK 2022, Village Empowering for Global Impact. IPB Dikdaya. Kami dari Universitas Jenderal Sudirman dalam program MBKM 2022. Sukses, sukses, sukses. Kami dari Universitas Muhadi Setiabudi, program studi Ilmu dan Teknologi Pangan. Dari program magang tahun 2022, Pertanian Indonesia, Jaya, Jaya, Jaya.